Silakan. Tunggu dulu, saya sapa dulu ini Bang. Iya, silakan. Selamat siang, Ibanez dan Ibanez. Ya gimana Bang? Selamat siang. Halo. Ya selamat siang. Kristen apa Muslim nih? Muslim Bang. Hah? Muslim. Kecil. Ya silakan Kecil suaranya. mungkin ada yang ingin disampaikan Bang, silakan. Karena saya mau naik ke Kristen. Ya, saya keluar aja dulu Bang. Suaranya kagak ada. Saya turun dulu Bang, silahkan yang abang agama yang lain aja naik Bang. Saya Muslim Bang. Oke, siap. Ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Ya silakan, sebelum sahabat-sahabat Kristen Iya. yang mau naik silakan. Noise Bang Ardi, iya noise. Yang lain, silakan Guru Mutu atau Ustaz Arif. Silakan, aku mute ya. Aku mau voting dulu. Mau voting, siapa tahu suaraku didengar. Voting penulisan Matius itu yang nulis Ardiansah. Gitu aja. Voting ya. Lanjut. Selamat siang, Pak Situ. Di sini Pak Sana menyapa. Pak Sana. Di sini Pak Sana. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kristen apa Muslim? Musafir Pak. Hah? Kristen Musafir. beliau. Kristen beliau. Oh Kristen, itu. Oh iya. Oh iya, Bang Beni ya yang tadi pagi ya. Oh Kristen, silakan. Apa yang ingin disanggah dari penjabaran Ustadz Ardiansah? Itu sebenarnya semua udah benar, itu data-datanya ya. Itu sudah pas. Pas saya perhatikan Bang Suma mengkhotbahkan tadi satu anggota itu memang itu udah skakmat itu bagi orang yang kurang belajar Alkitab. Jadi itu udah pas lah itu Pak, bahwasanya Jadi jabaran guru-guru gurunda itu tadi sudah pas. udah pas. Saya mengakui itu bahwa karena ada secara latar belakang historis masih kurang pemahaman bagi orang-orang Kristen yang belum belajar bahasa aslinya. Karena disitulah kebodohan orang-orang Kristen yang beribadah hari Minggu masih makan daging babi. Itulah salah satu kebobrokan orang Kristen sekarang ini, Pak. Lalu Anda gimana? Anda Advent, Bang. Anda gimana? Anda sendiri Advent gimana? Bang? Kok malah menyalah-nyalakan? Apa? Anda sendiri bagaimana? Kalau Kristen yang lain salah, lalu Anda gimana? Ya, saya lebih kepastiannya ke Kristen Advent, Pak, karena Kristen Advent menuruti apa yang dilakukan oleh Musa. Saya mau ke Tapi situ. tetap menuhankan Yesus. Ya, kalau secara aku belum tahu secara teologi Advent itu bagaimana. Nah, makanya saya mau ke sama orang Advent nanti. Jadi yang saya pastikan bahwa mereka percaya tentang hari Sabat adalah hari Sabtu. Mereka percaya perpuluhan itu bukan untuk pendeta tapi untuk pelayanan di dalam gereja. Kalau nggak salah katanya gitu. Bukan untuk pendeta, tapi ditorsir oleh gereja untuk pekerjaan Tuhan, contohnya untuk pembangunan gereja, pembangunan sekolah, rumah sakit, katanya gitu kata orang Advent. Nah, dan yang saya suka dari orang Advent itu reformasi kesehatan, bahwa mereka makan sayur-sayuran, buah-buahan. Itu Pak yang saya tahu, Pak.
Jadi Tuhan kamu siapa? Allah itu Pak, Allah itu Esa. Bukan Yesus. Kalau kalau itu sesuai dengan ya Tritunggal, mungkin kepribadiannya Yesus adalah Allah Pak. Katanya sih gitu. Jangan katanya, menurut Anda. Ya kalau sesuai dengan data Alkitab Yohanes 14 ayat 6 itu Pak, yang mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, katanya gitu. Yang Tuhan di situ yang mana? Memang dia nggak sebut secara gamblang dia itu adalah Tuhan, tapi dia melihat dari iman murid-murid Yesus seperti Petrus mengatakan engkau adalah anak Allah. Jadi Petrus yang mengatakan sendiri Pak. Iya, Petrus. Jadi Anda percaya kalau Yesus itu Allah itu sendiri? Iya, dan kalau dari saksinya yaitu muridnya itu percaya, ya kami percaya Pak. Jadi apa bedanya Anda dengan yang tadi? Yang Kristen lain Ya, mengatakan bedanya- Yesus itu adalah Allah. Bedanya Pak, di Kristen sekarang ini mereka percaya tanggal 25 adalah lahirnya Yesus. Padahal di Alkitab nggak ada. Pak, itu kan sebuah kebodohan. Tapi kamu kan mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi apa bedanya dengan mereka menuhankan Yesus? Orang Kristen sekarang ini mereka itu tidak Iya, sesuai dengan nak. data Pak, tidak sesuai dengan data. Maka itulah kebodohan yang tadi Bapak Koscel itu yang tidak sesuai data. Tak, Oh, Huriya Kristen Batak Protestan ya. Tapi masuknya Advent ya. ya rencananya ke sana Bang. Kenapa di Advent tadi ada makanan? Kenapa tadi? Ya mereka mereformasi makanan dengan itu kesehatan, buah-buahan, sayuran. Itu yang dianjurkan di Taman Eden Bang, katanya gitu. Oh, berarti makan buah-buahan aja gitu. Vegetarian. Iya. Kalau vegetarian makan buah-buahan atau makan sayur-sayuran aja itu. Coba abang bawa ada Bible nggak bang? Samping abang. Pegang nggak? Oh, saya lagi di luar sih. Saya cuma menyanggahkan aja apa yang sudah dikasih tahu Bang Cuma sama Bang Ardi. Itu udah pas sekali itu datanya. Iya, jadi kalau misalnya abang cuma makan sayur-sayuran itu nggak boleh. Kata Paulus tuh nggak boleh. Gitu bang. Oh, Nih nanti dilihat di Roma 14 nomor 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Vegetarian itu menurut Paulus itu orang yang lemah iman. itu memang konteksnya dalam situasi orang-orang Roma begitu Bang. Orang-orang Roma juga suka menjatuhkan orang-orang yang makan sayur. Iya, berarti itu kan ya lemah iman kan ya. Iya. Cuman bagi saya nggak ini sih, nggak dipusingkan. Itu kan sesuai dengan anjuran dokter juga bilang kalau supaya nggak cepat dapat kanker ya harus banyak-banyak makan sayur. Berimbang maksudnya ya. Iya. Jadi nggak boleh jadi vegetarian kalau di Kristen itu sebenarnya karena itu nggak sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Itu yang pertama. Yang kedua masih banyak pertanyaan sih. Kalau mau ke Advent itu berarti nanti percaya bahwa nabinya itu Ellen G. White ya. Kalau itu kurang tahu Bang. Tanyakan sama orang Advent itu. Jadi selain Yesus juga ada otoritas namanya Ellen huruf G terus White putih, Ellen G. White. Nah nanti abang cari dulu, browsing dulu sebelum masuk ke dalam Advent. Nanti abang cari dulu itu. Pelajari aja nggak apa-apa. Kenapa alasan pindah ke Advent bang? Nggak ikut Kristen umum? Ini Bang, melandaskan 10 hukum Bang. 10 hukum kan warisan secara langsung dari surga buat Nabi Musa Bang. Itu yang menjadi dasar pemerintahan surga Bang. 10 hukum itu tidak boleh dihilangkan, tapi bagi orang Kristen dihilangkan. Oh iya, di Keluaran 20 sekian ya. Iya Bang. Itulah gobloknya orang Kristen Bang.
Ya, 10 perintah Tuhan ya. Jadi 10 itu kan bagi dua kan, 5-5 kan. 5 untuk Tuhan, 5 untuk manusia kan. Enggak bang, 1 sampai 4 untuk Tuhan, 5 sampai 10 sesama manusia bang. Oh iya, ya anggaplah begitu. Jadi Kristen sudah banyak yang ini ya, tidak melakukan hal ini lagi ya. Iya, karena mereka ikut Katolik, mereka punya kuasa untuk merubah apa isi segala firman Tuhan itu bang. Ikut Katolik. Iya, sebagai contoh hari Sabat, mereka hari Sabat dibilang hari kemenangan, yaitu hari Minggu. Padahal tidak ada tertulis dalam Alkitab manapun, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, disuruh beribadah. Tidak ada hari Sabat adalah hari Minggu. Seharusnya gitu. Yang menjadi kebenaran adalah hari Sabat adalah Sabtu. Terus masih Tritunggal tapi? Hah? Masih Tritunggal tapi? Kalau dari iman saya memang masih Tritunggal, bang. Tapi kalau dari Advent kayak saya kurang tahu. Nah, sekarang yuk kita bedah Tritunggal coba. Kenapa Abang bisa percaya dengan Tritunggal, Bang? Kalau Abang megang Keluaran 20 sekian itu kan, 10 perintah Tuhan. Nanti kita paralisasi dengan Tritunggal. Itu kira-kira sejalan nggak sama Keluaran 20 atau 10 perintah Tuhan? Sebenarnya nggak ada kaitannya sih, bang. Nah, terus Cuman mengenai kepribadian aja sih, bang. Memang sangat Maremuto sulit. noise. masa noise ya? Ya, noise. Kayak gitu. Iya, kresek-kresek. Cuma pakai kipas angin. Nah, sekarang noise nggak? Udah enggak, Mare. Lanjut. Jadi Tritunggal itu gimana, Bang? Ini bang, kalau mengenai Tritunggal memang harus pakai data dan iman sih. Jadi tidak bisa kalau kita tidak pakai data dan iman. Namun Boleh. Dikeluarin aja dulu datanya, baru iman kan tanda kutip selera masing-masing ya. Tapi kalau Iya. data itu kan nggak bisa selera. Coba Abang jelasin pakai data tuh masalah Tritunggal itu, Bang. wait bang, saya buka Alkitab di HP ya bang ya, bentar ya. Boleh. Oke. Matius 28 ayat 19 bang. Di situ ditulis bahwa memang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu 3 kepribadian yang menjadi satu kealahan. Makanya esensi dari kealahan itu cuma satu memang, tapi ada 3 kepribadian bang, yang menjadi apa namanya identitas dia. Tapi kalau untuk ditanyakan kenapa kok Yesus berdoa untuk Allahnya sendiri, katanya dia Tuhan. Nah ini yang menjadi pertanyaan yang sulit bagi saya. Cuman kalau saya secara pribadi, doa Yesus kepada murid-muridnya itu ya mengajarkan bahwa dia apa namanya untuk mendoakan murid-muridnya secara keadaan manusia, karena dia kan 100% mengosongkan diri menjadi manusia. Makanya dia mau menyuarakan kepada Allah Bapa itu bang. Jadi kalau untuk doa, kenapa Yesus berdoa kepada Allah padahal dia sendiri Tuhan, itu nggak masuk akal memang. Tapi kalau dalam historisnya Yesus ini kan dalam keadaan manusia waktu itu. Jadi kalau dalam keadaan manusia memang tidak 100% dia pakai kuasa kealahannya. Tapi setelah dia mati barulah dia memakai kekuasaan kealahannya dan dia bangkit. Gitu, Bang. Oke, saya belum pakai pranara luar ya, atau sumber luar untuk Matius 28:19. Petrus muridnya Yesus bukan, Bang? Secara Matius iya bang, kitab Matius mengatakan dia murid Yesus. Oke, wait, di sini kan ya bang ya, Matius 28 nomor 19 gitu ya. Di Iya. sini kan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya kan? Nah ada yang menarik bang, kalau kita nanti buka, kita paralelisasi dengan Kisah Para Rasul 3
6:38 lupa saya. Oke. Petrus nih, khotbah Petrus. Ya kan ya? Ini khotbah Petrus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Adapun Roh Kudus itu karunia saja. Tapi Petrus itu dalam lanjut. Jadi Yesus itu, aduh lupa saya ngeblank apa ya? Oh gini, membaptis itu dalam nama Yesus aja, nggak memakai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Adapun Roh Kudus ini hanya sekedar karunia saja. Jadi Petrus itu mengajarkan bahwa kalau kamu mau dibaptis itu cukup dengan nama Yesus. Sedangkan Yesus mengajarkan dalam Matius 28:19 kalau kamu mau dibaptis itu harus menggunakan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan begitu. Timbul pertanyaan kalau kita mau kritisi, apakah Petrus itu tidak mendengar apa perintah gurunya, Yesus itu sendiri? Kalau mau baptis secara amandemen ya, secara caranya, prakteknya itu harus memakai 3 nama tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah apakah Petrus ini coba untuk merubah tata cara atau ajaran Yesus yang diajarkan sebelumnya? Yang kedua, yang ketiga, jangan-jangan apakah Petrus sendiri tidak mengenal di Matius 28 nomor 19 atau di Holy Commandment, amanat agung tersebut? Silakan Bang Sito. Kalau menurut saya Bang, mungkin saya perlu banyak belajar juga, tapi izinkan saya mau dapat. Nah, kalau menurut Petrus seperti itu, ya secara logika berarti dia lupa apa yang diajarkan Yesus. Itu saja, karena manusia kan banyak kekurangannya. Jadi kalau secara diperintahkan oleh Tuhan untuk baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi dia lupa dengan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, berarti dia belum mengingatkan apa yang sudah diajarkan Yesus. Mungkin dia secara harafiahnya ya itu yang dia tahu itu. Mungkin itu Bang yang saya dapat pandangan. Oke, jadi sebentar. Nah, nanti saya kutip. Nah, sekarang baru saya mulai masuk ke peran ala luar gitu. Sebenarnya saya sih masih mau menunjukkan ada beberapa hal juga mengenai kalau baptis itu dengan nama Yesus itu udah cukup, bukan hanya di Kisah Para Rasul 2 nomor 38, tapi memang ada beberapa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau kutip dari aduh, Ustaz Arif, ayolah. Saya pengen nanya aja Bang Mutu, itu yang benar yang mana sebenarnya? Yang Yesus saja apa ketiga-tiganya itu? Cara pembaptisannya. Ayat yang benar itu ya ayat yang mana ya? Ya Bang Sito. Itulah Bang, makanya harusnya Kristen itu, LAI itu harus punya bahasa asli, jangan hanya bahasa Indonesia. Jadi rancu, kontradiksinya banyak, makanya diketahui oleh agama lain. Makanya harus pakai bahasa asli. Kalau kita pakai bahasa asli, maka itu tidak akan terbantahkan untuk iman kita seorang Kristen. Dan tidak ada perubahan-perubahan tanggal 25 dan lahirnya Yesus, ini itu. Kutu kupret itu kalau orang-orang yang pakai bahasa Indonesia. Makanya lari-lari. Lahirnya Yesus, ini itu. Dulu Bang Situ ketika dibaptis menggunakan yang mana itu? Apa yang Yesus saja atau ketiga-tiganya? Kalau untuk dibaptis ketiga-tiganya Bang, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi baptisan di HKBP beda Bang. Sedangkan di Yohanes Pembaptis dia diselamkan, diairkan, ini kan rancu juga. Makanya nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Sedangkan di HKBP tidak, malah dipercik. Kan bodoh. Ya, silakan dilanjut Bang Mutu. Di sini masih ada. Nah, yang Bang, saya hanya bertanya aja Bang satu sebelum saya pergi, sebelum saya makan siang. Ini kan mengenai 10 hukum sebagai dasar pemerintahan di surga Bang. Kan surga itu satu kan. Kita percaya Allah itu adalah Esa satu. Nah, surga itu kan satu untuk semua orang, baik agama apapun.
yang penting menyembah Allah, ya kan. Nah, ini mengenai 10 hukum, Bang. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah berlaku bagi Muslim, Bang? Itu saja sih, Bang. Kalau berlaku bagi Muslim hari Sabat, saya akan ikut, Bang. Yang lain, Ban Moto, silakan Ban Moto. Atau Gurunda sudah hadir nih atau Bang Ardiansa? 1 menit, 1 menit sebentar ngambil air doang, bentar. Siap. Jadi kalau kita berbicara tentang hari Sabat ya, umat Islam melakukan semua hari ibadah, sholat 5 waktu. Itu tanpa ada terkecuali ya, semua hari. Bukan di hari Jumat aja, semua hari. Setiap hari. Bukan hari Sabtu aja atau Jumat aja, semua hari. Simpel jawaban saya. Ban situ, jangan dulu turun, Bang. Gini, Bang. Terima kasih. Silakan. Terima kasih untuk tambahannya, Bang. Segala hormat bahwa ini yang saya imani dalam Yesaya 55 ayat berapa itu katanya ketika dunia itu yang dunia baru, langit yang baru atau dikatakan surga itu mengatakan di Sabat, artinya tidak ada. Memang kita beribadah setiap hari, Bang. Maksudnya ini harinya Tuhan untuk kita dikumpulkan satu masjid atau satu gereja. Nah, itulah hari apa yang kita harus yang dikhususkan untuk satu kesatuan di dalam komunitas kita, Bang, menjadi penyembah Allah itu, pengikut Allah itu. Jadi itu yang menjadi identitas kita mau masuk ke surga itu, Bang. Karena di surga katanya tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Senin, Selasa, Rabu, tapi hanya satu hari Sabat. Nah, Sabat itulah yang akan kita berganti Sabat, memuji Allah katanya di surga itu, Bang. Ada di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat berapa itu kalau nggak salah. Saya lupa, Bang. Cuman itu yang saya dapatkan bahwa di surga hanya ada satu hari saja nanti. Hari Sabat itu, karena di surga tidak ada lagi matahari bulan, karena terangnya itu adalah Allah sendiri. Makanya Sabat itu adalah tanda integritasnya Allah sebagai sang pencipta, karena Allah menciptakan 6 hari dan di hari ke-7 dia menguduskan dan memberkati segala ciptaannya. Kitalah ciptaan itu, Bang. Makanya bukan hanya untuk Israel tapi untuk semua ciptaan. Kalau seandainya Muslim ada, maka saya akan ikut gitu, Bang, mengenai hari ke-7 itu adalah identitas Allah sebagai sang pencipta, bukan bahwa manusia diciptakan dari kera, kan itu bodoh. Betul. Nah, Gurunda, Ban Suma, monitor. Silakan Ban Mata. Yang pertama mengenai tadi apa? Sabat ya? Kita kenapa nggak menjalankan Sabat gitu ya? Ya, Bang. Kalau di Muslim itu karena yang pertama syariatnya kalau untuk umat-umat terdahulu itu hanya dibebankan hanya untuk umat-umat terdahulu, itu yang pertama. Terus, nah nanti Abang lihat buka di Keluaran 33 nomor 4. Coba Bang buka. Ayat berapa, Bang? Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan kepada jemaat Yakub ya. Tapi itu kan, Bang, bukan hanya 10 hukum, tapi dalil-dalil orang Yahudi yang menambah-nambahkan 10 hukum itu. Kan jadi ada 600, harusnya 10 aja. 10 aja yang dituruti oleh Allah, tapi ditambah-tambahkan oleh orang Yahudi, makanya dibuat hukum Taurat. Itu, Bang, yang saya tahu. Ini. Jadi namanya itu misfot. Misfot itu suatu hukum ya. 600 aslinya itu 603. Plus 10 Aseret Hadevarim, 10 perintah Tuhan. Jadi 613. Nah,
dikatakan di sini tuh, nah, yang tadi ulangan ya, Torah ziva lanu Moshe merasa kehilat Yakub. Nah, ada kata kehilat Yakub dan di sini ada kata Torah yang difahami oleh pengertian dari orang-orang Judaism yang pertama bahwa Torah ini memang khusus dibebankan untuk mereka itu jemaat-jemaat Yakub. Dalam hal ini adalah Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, buktinya apa? Abang pernah dengar yang namanya Bnei Noach nggak? Mereka tuh menisbatkan diri kepada Judaism juga. Tetapi memang ada beberapa halakah. Kalau di kita tuh hukum syariat di Islam itu yang antara Bnei Noach dengan Bani Israel itu aja berbeda. Contoh, kalau di Bani Israel atau orang-orang Israel itu kalau dia menyunatkan dirinya karena salah satu bentuk ketaatan dari perintah Tuhan. Tapi kalau bagi Bnei Noach itu mereka menyunatkan dirinya bukan hanya mengikut supaya untuk jadi orang Israel, tetapi misalnya untuk alasan medis kesehatan, nah itu oke lah. Tapi kalau untuk bagian dari masuk dari supaya mereka tuh jadi Bani Israel tuh enggak sama sekali. Karena apa? Bnei Noach itu dipercaya itu lebih tua dibanding Judaism. Itu yang pertama. Jadi memang halakah atau hukum syariat setiap umat itu berbeda-beda. Itu tidak sama karena apa? Sesuai dengan zamannya. Nah, bedanya dengan Islam, syariat kita itu untuk ke semua kaum, semua bangsa yang menisbatkan dirinya mereka itu sebagai praktisi Muslim. Itu Bang Situ. Oke, terima kasih Bang Tam untuk intelektualnya. Ya. Gimana Bang Situ, masih mau keluar? Dia lagi ini googling bang. Saya bukan googling, saya lihat Alkitab sih. Nah, karena Ya, siap. tanah itu kan Bang, kita sambil nunggu Bang Zuma datang ya. Jadi Bang Zuma itu saya yakin itu pemahamannya itu lebih bagus dibanding saya. Jadi kita sambil nunggu Bang Zuma datang, gini, tanah itu, Torah Nevim, Ketuvim itu, atau yang teman-teman Kristen itu sering menyebutkan bahwa itu perjanjian lama, itu memang harus dilihat dari bagaimana cara orang Yahudi tersebut mentafsirkan ayat tersebut. Karena memang sesungguhnya bahwa Torah itu memang dikhususkan bagi Bani Israel, bukan orang-orang atau kaum di luar itu. Itu yang pertama. Jadi mengenai tadi masalah Torah dan halakah itu di hukum-hukum syariat itu memang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, masih menurut saya itu masih tertarik saya dengan Bang Situ itu yang ini yang apa, Tritunggal. Nah, jadi basicnya abang itu masih mempercayai Tritunggal itu mereka yang Tritunggal kan gini, tres persona una substantia discreti non separatia. 3 person dalam satu hakikat menyatu, tidak terpisah, ya kan? Setuju Bang ya? Oke. Nah, apa namanya? Menurut Abang nilai logisnya itu seperti apa Bang? Mengenai apa Bang? Ketritunggalan itu sendiri Bang? Itulah Bang, sebenarnya datanya cuma satu sih, tapi itu kembali lagi kepada iman orang Kristen ini unik. Makanya kami secara lahir sampai sudah diajarkan bahwa di dalam Matius itu pasal 28 ayat 19 sebagai dasar iman kami bahwa ketika kami dibaptis itulah yang Iya, tadi saya belum nyampe data itu ya, Matius 28:19 keselak ya. Sebentar Bang.
Untung Iya. abang ingetin. Makasih abang ya. Jadi gini, eh, nah sekarang saya pakai ini, coba untuk pakai sumber luar. Kita lihat dari Apostolic Information Service. Nah, di sini dikatakan all ancient manuscripts, jadi manuskrip-manuskrip kuno, semua manuskrip-manuskrip kuno, which contain the original words of Jesus found in Matthew 28 chapter 19, yang mengandung perkataan asli dari Yesus yang ditemukan pada Matius 28:19, were either lost or destroyed. Memang sudah hilang atau sudah hancur. Ya kan? We have no complete manuscript older than the year 14. Jadi kita tuh nggak punya manuskrip yang lengkap yang paling tua pada tahun 400. Ini menurut Hibbert Journal FC Conybeare 1902. Jadi nah di sini ada satu lagi, the text is found in the traditional. Jadi yang biasa kita temukan itu ada Father, Son, and Holy Spirit. Itu menurut Encyclopedia Religion Ethics. Nah, in the Holy Codex manuscript which would like be the preserved and older reading, namely Sinaitic, Syriac, and others Latin. Jadi memang pada yang Matius 28:19 ini masih banyak ini ya, masih banyak kontradiksi dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Apakah ini memang benar-benar perkataan Yesus atau tidak? Karena memang kenal Eusebius bang, salah satu tokoh. Dia itu abad ke-3 nih. Nah, ya kan? Nah, he clearly revealed that Jesus commissioned that apostle to use a singular name, his name. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di Kisah Para Rasul 2 nomor 38. Jadi, menurut Eusebius, Yesus itu hanya mengenalkan misinya kepada apostol itu, kepada murid-muridnya itu hanya untuk menggunakan nama dia sendiri, nama Yesus. Jadi wajar kalau dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 38 ketika Petrus itu mengajarkan atau Petrus itu berkhotbah berkhotbah, dia itu mengajarkan kalau kamu pengen dibaptis, baptis dalam nama Yesus. Di situ tidak ada yang namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menurut Eusebius. Nah, Eusebius ini orang yang hidup tahun 270 sampai 340 after die, berarti Masehi. Gitu. Oke. Terima kasih Bang untuk datanya. Tapi Siap. saya mohon izin pamit untuk makan siang dulu ya Bang ya. Oke, siap. Tapi saya nggak akan keluar, saya tetap di sini kok. Oke. Nanti kalau ada Bang Zuma biar abang ikut mendengarkan, biar siapa tahu makin tambah hasanah ilmu pengetahuan, di mana nanti abang bisa mempertimbangkan mana yang baik buat abang, mana yang silakan abang milih, silakan. Iya, saya hanya cuman itu tadi saya kembalikan lagi, cuman nanyakan di agama Islam ada hari Sabat nggak? Karena datanya dalam nubuatan kitab Yesaya pasal 66 ayat 22 sampai 23. Coba abang buka. Di situ ketika Tuhan memberikan suatu kepastian penglihatan terhadap Nabi Yesaya kepada bangsa Lewi, itu jelas bahwa bukan hanya bangsa Lewi saja yang diselamatkan, tapi semua bangsa akan tunduk, dan katanya di situ hanya ada hari Sabat di surga itu. Karena itu menandakan bahwa Allah adalah sang pencipta, menciptakan 6 hari, dan di hari ke-7 adalah pemberkatan kepada semua ciptaannya dari Allah sendiri. Makanya saya mau cari itu. Nah, tapi ada yang bilang bahwa Advent hampir sama dengan orang Yahudi. Perbedaannya orang Yahudi tidak mengakui Yesus, sedangkan Advent masih mengakui kalau nggak salah Yesus adalah Tuhan. Nah, coba abang lihat di Yesaya 66 nomor 23-nya itu. Itu hanya
berkata bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Bukan semua itu menyucikan pada di Yerusalem baru itu untuk menyucikan hari sabat. Enggak. Sama seperti saya ngomong, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Kunya di situ kembali kepada Tuhan. Di situ tidak menunjukkan bahwa di situ harus menyucikan hari sabat, Bang. Di dalam Yerusalem baru tuh, mereka akan memuliakan atau beraktivitas menyucikan hari sabat. Enggak, Bang. Iya, bukan maksudnya menyucikan hari sabat, Bang, tapi sebagai identitas kalian yang memiliki gelar adalah Allah Sang Pencipta, Bang. Itu, Bang, dasarnya. Oh, ini enggak hanya sekedar ini loh, Bang. Hanya sekedar yang tadi saya bilang, itu hanya sekedar majas, Bang. Tapi dalam historikalnya itu, Bang, itu nubuatan atau penglihatan daripada Yesaya dari Allah sendiri, Bang, kepada bangsa Lewi. Kan di nomor 20. Ya, gimana lanjut? Oh, mohon maaf, Bang. Jadi kan itu kan bangsa Lewi kan merasa agamanya yang paling benar daripada suku-suku lain. Padahal ada suku Ruben, suku Dan yang lain-lain. Makanya Nabi Yesaya mengingatkan kembali, bukan surga itu bukan hanya milikmu. Jadi Nah, sekarang gini deh, Bang. Abang kalau mau pakai Yesaya 66 nomor 23-nya, Abang harus cross check dulu ke belakangnya. Abang lihat Yesaya 65 nomor 17. Silakan dibuka, Bang. apa, Bang? Yesaya 65 nomor 17. Itu kan bagi orang-orang yang masih tuan-tuan, Bang. Ya gitu, Bang, penjelasannya. Karena di Yesaya 65 nomor 17, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Paham ya, Bang? Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Mereka nggak akan kenal, nggak ingat mereka pernah beraktivitas di Sabat. Memang benar, Bang, bukan masalah beraktivitas ya, tapi Nah, gelar Allah itu sebagai Sang Pencipta itu makanya dibuat hari ke-7, Bang. gelar Allah, Gelar Allah sebagai Sang Pencipta, Bang. Sang Pencipta dasarnya itu hari ke-7 dibuatnya, makanya 7 hari. dibuat 6 hari, hari ke-7 Tuhan istirahat kan menurut Alkitab kan? Iya. Nah, kira-kira di situ kan Tuhan beristirahat untuk Halo? Halo. Ya jelas Bang jelas Situ. Pak. Iya, Bang situ kan di situ di hari ke-7 Tuhan tuh istirahat ya, jeda dulu dia kan untuk Ya, mengkuduskan. tidur, Gitu kan? istirahat. Setelah dia capek menciptakan dalam 1 2 3 4 5 6 hari Tuhan mengambil istirahat di hari yang ke-7. Menurut Abang itu gimana, Bang? Saya pakai analogi aja ya biar lebih mudah, Bang. Contohnya kita bangun rumah lah, bangun rumah selama setahun. Pasti setelah bangun rumah akan ada ucapan syukur, Bang. Kita panggil tetangga-tetangga. Nah, inilah ucapan syukurnya yang memberkati segala ciptaan itu, Bang. Makanya dia menguduskan dan memberkati segala ciptaannya. Itulah sebagai tanda hari ke-7 bukan lagi tentang penciptaan atau aktivitasnya Allah sendiri, tapi ini mengenai bahwa dia adalah Sang Pencipta itu, Bang. Begitu, Bang. Nih, sebentar. Coba Abang lihat Kejadian 2 nomor 2. Di situ apa dikatakan, Bang? Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatkannya itu. Nah, di dalam ayat Alkitab yang terbuka, itu dijelaskan, pada hari ke-7 Allah menyelesaikan pekerjaannya yang telah dilakukannya itu, dan dia beristirahat pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dilakukannya. Kira-kira kalau menurut Abang ya,
Apakah Tuhan mempunyai sifat seperti itu, Bang? Beristirahat itu. Ya, ini memang kalau mengenai sifat, yaitu dalam bahasa Asia, sabat artinya berhenti. Nah, Suaranya kecil, Bang. Kecil suaranya, Bang situ. oh ya, ini kan lagi di jalan sih. Ah, iya. Oke, Ya, lanjut. Pak. Siap, Oh, dengar. jadi saya ulangi kembali mengenai sifat kalaan itu. Ya, kenapa kok Allah kok berhenti dari segala pekerjaan? Nah, itulah uniknya Allah, bahwa Allah itu memang maha kuasa, Pak. Bahwa di dalam hari ketujuh itu dia bukan hanya beristirahat, tapi satu karunia buat segala ciptaannya diberikan untuk memberkati. Nah, berkat itulah yang menjadi kesempurnaan Allah itu bagi segala ciptaannya. Karena dulu yang ku tahu ya, di dalam kitab Kejadian itu, bahwa ketika Adam dan Hawa berpapasan dengan Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah dan bisa ketemu dengan Allah. Sedangkan sekarang kan tidak, oleh karena terpisahnya dosa kita, makanya jauh daripada Allah. Tapi kalau kita yakin dengan iman, doa itu nggak sejauh kan. Maksud saya bahwa Allah itu adalah sang pencipta di hari ketujuh. Bahkan Paulus juga menyatakan ketika dia di Damsyik pergi ke tanah Arab, itu di dalam Galatia 1 ayat 17, dia ketemu Yesus, Bang. Ketika Yesus sudah bangkit, dia ketemu Yesus di Galatia 1 ayat 17 di tanah Arab. Nah, disitulah dia belajar 3,5 tahun tentang hari Sabat itu, Bang. Nah, buktinya di dalam Ibrani 4 ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari penantian bagi umat Allah. Itu Rasul Paulus katakan. Ketika dia bertemu, datanya ada, Bang, dari NIV yang penulisnya dari Thomas Kam. Iya, menurut Abang, pantas gak kira-kira Tuhan itu istirahat, Bang? Ya, kalau dari skenarionya, ya kan dia Allah yang bisa buat apa saja gitu. Itu kan Allah sendiri punya rancangan. Kalau dia mau istirahat. Begitu. Jadi Tuhan itu punya kelemahan, dia bisa capek. Jadi segala dia tuh jadi menciptakan langit dan bumi itu suatu kesusahan bagi Tuhan. Sehingga dia harus mengambil satu masa untuk dia beristirahat. Esensi istirahat itu bukan masalah capek, Pak. Esensinya itu dia sudah selesai mengerjakan segala sesuatu. Itu esensi daripada kalaan itu. Kalau Abang beristirahat, fungsinya untuk apa? Memulihkan kembali energi kan? Tenaga kan? Kan kita kan manusia berdosa, beda dengan Allah. Kan kita manusia berdosa butuh istirahat. Nah, kalau Tuhan beristirahat berarti dia apa? Ya, dia memberkati dan menguduskan segala ciptaannya, Pak, sesuai dengan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Resek-resek. Sudahlah. Saya juga nggak akan muter-muter di sana. Kalau menurut Bang Situ bahwa suatu kepantasan jika Tuhan itu telah tanda kutip bekerja selama 6 hari lalu dia mengambil istirahat dalam 1 hari, apa salahnya? Tuhan pun butuh istirahat. Tuhan pun butuh break gitu untuk istirahat, untuk kembali memulihkan tenaganya sambil dia memberkati apa yang telah dia ciptakan. Ya, it's okay aja. Kalau menurut Abangnya itu hal yang pantas untuk dinisbatkan kepada pencipta langit dan bumi, ya terserah, nggak apa-apa. Oke, Bang, saya izin makan dulu ya, Bang ya. Ya, selamat makan, Bang. Siap. Makan. Pelan-pelan makannya, Bang, dikunyah, Bang. 33 kali 33 kali kunyahan, Bang. Aman, Bang. Jadi ada ayatnya juga itu, Bang Moto, 33 kali dikunyah. Ya. Di sini aja, Bang Situ. Tunggu Bang Suma. Foto mau ini sama Bang Suma bertanya. Nah, luar biasa ini penjabaran Bang Moto.
Walaupun ya, kalau Ban Moto itu kritik teks. Luar biasa. Iya, istirahat, mau sebat dulu. Jadi saya mau itu dulu, zuhur dulu ya Bang ya. Bentar ya, Bang Dalbo ya. Siap. Di WIB sudah ini nih masuk nih. Ini sudah Lanjut. Ban Ben. Masih bernapas kagak? Kacamata saya ini patah. Gerunda Ban Suma. Ini jauh, mungkin beliau ini lagi makan ini, kengkoren lagi. Aduh. Ya maklum. Ya kalau di Sulsel itu ya sudah ya, sholat sudah. Tapi masalahnya ini kacamata saya ini patah. Bang Arif, mau dibaptis atau tidak? Saya mesti di jalan ini. Oh, saya pikir mau dibaptis. Saya mesti jalan. Kalau mau dibaptis, saya sampaikan Bang Ardi. Kalau saya sebagai manusia harus istirahat setelah seharian kerja. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah ada istirahatnya, Bang. Wah, Makanya kemudian kalau manusia, Bang. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala itu membantah di surah Al-Baqarah ayat ke berapa itu bahwa Tuhan itu tidak pernah beristirahat. Mereka yang kemudian menganggap hari Sabat itu sebagai hari yang sangat disakralkan, itu mereka dihinakan oleh Tuhan. Gitu Bang. Ini saya masih dalam perjalanan ini. Wajar kalau istirahat Bang. Kan Tuhan mereka manusia Bang. Namanya iya Tuhan juga, mereka ya. robot. Wajar lah kalau dia istirahat. Lagi ngopi. Biasa. Iya. Jadi kalau melihat konteks istirahat ini kan berarti Tuhan itu bisa tiduran kan gitu kan. Artinya ketika Tuhan tidak mengawasi ciptaannya, alam dan isinya, perputaran matahari, itu bagaimana kalau seandainya Tuhan tertidur kan? Wajar Tuhan Ya kan? tidur Bang. Enggak ada yang salah. Manusia kok. Makan ikan goreng, Ya, tidur. berarti semua Ya wajar. planet itu kan bertabrakan. Ya, lanjut dulu Bang. Saya masih di jalan ini ya. Iya ya, siap. Mana Tuhan istirahat. Ayo naik. Tapi menurut saya kalau mereka itu ya wajar lah kalau istirahat, kan Tuhannya manusia. Kalau istirahat ya wajar-wajar aja. Gurunda Ban Suma hadir. Bang Ardi. Oh mungkin kalau Bang Ardi ini mungkin lagi sholat ya. Kalau Gurunda lagi makan siang dia. Atau makan gorengan ya. Makan 3 jangan bayar 1 ya. Ya kalau makan 3 ya bayar 3 lah. Iya kalau Tuhan istirahat oten bebas iya. Saya sudah makan. Waalaikumsalam. Saya wakili Ban Suma karena beliau jauh dari perangkap ya. Apa Bandar harus istirahat karena capek berfirman. Saya baru berfirman ini Bang. Tadi itu Ban Moto, Ban Suma, Ban Moto, Bang Ardi. Ini baru saya bicara ini. Tadi sih saya berfirman di dalam hati.
ketika mereka lagi dialog. Enggak ada yang tahu ya? Sama. Saya sendiri yang berfirman di dalam hati, kagak tahu saya. Yang jelas. Sedangkan saya sendiri yang berfirman di dalam hati, enggak tahu saya. Apa sih yang saya katakan di dalam hati? Tunggu, Bansi itu lagi makan dia. Untuk menguatkan fisik dan mental harus makan bang ya, makan banyak-banyak. Supaya mentalnya nanti kuat. Iya, yang mana kita mau naikkan? Silakan naik. Tapi jangan naik kesurupan, takut saya. Ya, Bansi itu di sini aja. Dia lagi makan. Apa yang mau digaskan? Kacamata aja patah. Dan menggaskan pula. Dan situ jangan sampai nyunsep. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama bang, pukulinya. Bansuma nanti kamu berhadapan dengan Bansuma, kita uji. Tapi selama ini bukannya pendetanya yang nyunsep. Tapi kalau Bansuma jangan lawan pakai umat terjemahan lah. Waalaikumsalam. Itu Bansi itu saya sudah gembok dia. Enaknya kalau tenoten yang santun, kami segar, kami hormati. Yayan Yuni mana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabarnya kemarin bang, jatuh dari pesawat dia. Hah? Siapa lagi? Jatuh dari pohon kelapa itu. Oh, jatuh dari pohon kelapa. Apalagi? Skron bang ADL. Dari pohon toge, waduh, pohon toge dimakan paus, sekalian Yuni. Pandal bos sekali-kali omket. Saya nggak pakai sarung bang. Kagak ada Bansi itu ini, ada Bansi itu kawan. Beliau lagi istirahat makan dia. Dia tunggu Bansuma. Entah beliau ini mau loading atau gimana ya. Mana tanya yang mau naik?
Wah, ganteng dari belakang ya, nggak masalah. Daripada tidak ganteng sama sekali. Pilih mana? Mana otengnya? Naikkan otengnya enak. Dari tadi. Wah, ongkem down. Aduh. Kalau mau lihat saya, bayangkan aja di laut. Dia, kalau mau lihat saya, bayangkan aja Andi Lau. Itu sepupu saya. Iya, sama-sama Andi. Bayangkan aja Andi Lau, itu sepupu saya itu. Nenek saya dengan neneknya itu sama-sama nenek-nenek. Bandalpo. Karena dia ini ya, apa dia tidak pakai helm, Bang? Masih berkulup, makanya kena tilan terus. Coba pakai helm. Ya, apalagi ini kiamit. Ya, saya ini sudah apa ya? Sudah 5 cangkir nih ngopi. Oh, otengnya lagi bagi sembako. Jangan-jangan otengnya ini ikut nyalek juga ya? Hah? Temanya Yesus bukan Tuhan. Ini kemana Bang Suma ini ya? Apalagi Bang Suma lagi ini, mungkin beliau lagi ya biasa manusia, mungkin lagi istirahat. Jangankan manusia, Tuhan aja istirahat. Tuhanlah istirahat. Ini kita manusia, ya. Sabar. Tuhan aja bisa capek ya. Apa ini? Mungkin beliau di kantor dia, di kantor. Ya sudah, duhur di sini sudah selesai. Ini sudah hampir 1:30, ya. Ini yang tunggu Bang Suma ini di situ. Ya, beliau Kristen, tapi Kristen yang istiqomah. Ya sudah, wilayah Makassar dan sekitarnya itu sudah sholat.
Ya, setidaknya dia bawa akal. Itu yang pertama. Bawa akal. Jangan masuk ke kandi bang situ. Nanti nggak bisa keluar. Atau ada Kristen di bawah, silakan naik. Temanin saya dong. Nanti tak kasih ciuman kudus secara gratis. Ini Ben ini istirahat juga ya Ben? Mana cerah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ban situ. Ya, Gurunda ini sudah ada. Dia tadi dialog dengan Pak Bang Krismoto Bang Suma. Oh siap. Tapi dia mau juga ke Bang Suma. Oke. Tapi beliau tadi lagi izin makan gitu. Oh, makan. Yang dia pertanyakan tadi Iya. tentang hari Sabat. Hari Sabat, Keluaran 31. Iya. Dan situ monitor. Dan situ. Lanjut Gurunda. Ya baik. Kalau di dalam pengajaran Islam kemudian perintah untuk ibadah yang dikekalkan di dalam kehidupan keberagamaan umat Islam itu jelas sekali terekam di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini seruan kemudian. Allah menyeru kepada seluruh umat manusia, tapi terkhusus kepada yang merasa beriman saja. Yang tidak beriman tak apa, tidak melakukan, tapi tanggung resiko nantinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah wa zarul bai', maka segera kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Zalikum, yang demikian itu, khairul lakum, lebih baik, lebih mulia bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Ini jelas Al-Quran punya hukum yang umat Islam kemudian ketika melaksanakan ibadah salat Jumat memiliki kaidah hukum pengantar perintah dari Tuhan yang kemudian kapan ditinggalkan maka jatuhnya kepada dosa. Lalu kemudian bagaimana dengan umat Yahudi dan Nasrani? Di dalam kitab mereka juga sudah diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya apa yang mengikat bagi mereka adalah sesuatu yang menjadi hukum, ya, yang merupakan satu kaidah yang tidak mungkin kemudian mereka bisa tinggalkan kecuali setelah datangnya perintah untuk melakukan sholat Jumat. Kita lihat dalam Keluaran 31 yang saya sampaikan di awal tadi. Di situ diterangkan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Data nomor 16-nya,
maka haruslah orang-orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Ini perjanjian kekal, tapi mereka melanggar kemudian, maka Allah mengutuki sebagian mereka yang melanggar itu, sebagian dari orang-orang Yahudi yaitu yang melanggar itu, dengan Allah mengutuk mereka. Jadi Yahudi punya hari suci, punya hari kudus yaitu Sabat. Umat Islam juga punya hari kudus yaitu Jumat. Pertanyaannya, orang Kristen mendapatkan hari kudus, hari Sunday, hari matahari yaitu hari Minggu itu dari mana perintahnya? Silakan. Yang mana yang oten sini? Situ Bang. Oh, situ. Ayo situ. Ayo. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum saudara, silakan. Iya. Saya baru selesai makan nih. Iya, silakan. Kalau dalam kekristenan memang sangat fatal, tidak ada perintah untuk beribadah di hari Minggu. Itu sebuah kegoblokan yang hakiki, dan Masya Allah. yang saya percaya bahwa hari Sabat adalah tanda di mana saya dapat dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 Bang Suma. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 itu penglihatan daripada Nabi Musa tentang penciptaan itu. Makanya dibuatlah 7 hari, dan di hari ke-7 itu Allah, ya memang dalam persepsi manusia istirahat, tapi Tuhan bilang langsung dia dalam keadaan istirahat itu dia memberkati. Itulah pekerjaan istirahatnya Allah sendiri, bukan istirahat secara manusia, kita tidur, kita makan. Bukan. Nah, makanya yang saya mau tanyakan sama semua yang ada di sini, yang menjadi segala hormat buat saya, kan tadi Bang Suma sudah jelaskan bahwa hari Jumat itu adalah harinya Muslim kan. Tapi makanya saya udah ada datanya, berarti udah secara langsung itu perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad kan. Jadi kalau itu saya sudah meyakini bahwa Islam begitu. Tapi kalau saya sendiri ya masih menandakan hari Sabat adalah sebagai gelarnya Allah sebagai Sang Pencipta. Begitu Bang Suma. Iya. Jadi kalau dikatakan di Kejadian 2 Tuhan kemudian beristirahat, itu bukan betul, itu bukan berarti bertanda bahwa Tuhan itu kemudian berhenti melakukan apa yang kemudian menjadi kodrat sebagai pencipta. Tuhan pencipta langit dan bumi itu terus saja mengawasi makhluk, maka dia disebut maha melihat, maha mengetahui, maha menelaah dan seterusnya. Tekan di Mazmur 12 nomor 4 ya. Mazmur 121 maksud saya. Nomor 4-nya di situ ditekankan bahwa sesungguhnya tidak terlelap, sesungguhnya tidak tertidur penjaga Israel. Kalau dikatakan tidak tertidur, berarti yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, Allahu la ilaha illallah, pencipta langit dan bumi itu tidak tertidur, tidak mengantuk. Sama Mazmur 121 nomor 4. Artinya kalau ada Tuhan yang tidur, yang ngantuk, itu tidak masuk ke dalam kategori pencipta langit dan bumi, tetapi dia masuk ke dalam tataran ciptaan. Maka celakalah kemudian orang yang mempertuhankan sesuatu yang tertidur. Nah, di sini kita melihat kalau teman-teman Kristen mengaku bahwa celakalah orang yang beribadah hari Minggu, lalu orang Kristen ini ibadahnya hari apa? Karena kalau kita lihat di dalam Keluaran 31, Tuhan memberikan hari Sabat itu sebagai hari kudus, itu perintahnya kepada Bani Israel saja. Maka haruslah orang-orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal.
Jadi yang diminta kemudian untuk memelihara sahabat, untuk menguduskan sahabat, untuk menjalankan sahabat secara turun-temurun, ini perintah Tuhannya adalah kaumnya Yakub, Nabi Yakub, yaitu Bani Israel. Jadi kalau ada pandangan orang Kristen juga sahabat, ya mungkin mereka keturunan Abraham, mungkin mereka keturunan Nabi Yakub, bisa jadi. Karena kalau tidak, berarti mereka adalah penyamar-penyamar yang ingin menyamai Bani Yakub. Demikian. Terima kasih Bang.